Nabi Muhammad SAW dijadikan ummi oleh Allah Subhanahu wa taala, tak punya kemampuan membaca, tak punya kemampuan menulis. Di antara warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan terutama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kesihatan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam melaksanakan suatu taklim. Dan tak lupa juga selawat bin salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Ada satu pertanyaan dari Pak Khairul. Ia bertanya, "Ya Ustaz, baru saja kita mendengar ceramah yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu buta huruf, tidak tahu membaca dan menulis. Apakah benar apa yang disampaikan Ustaz tersebut?" Tolong Ustaz jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan seperti ini sudah saya jawab itu pada tahun 2019. Pertanyaan sama, ya. Tapi untuk lebih jelas, mungkin kalau dulu sudah jelas, sekarang ingin dijelaskan lagi, ya. Kalau begitu maksudnya. Kalau yang dulu jauh supaya dekat. Kalau sudah dekat mau merapat. Ya, begitu urusannya, ya. Bagus. Kalau demikian saya akan jawab juga. Walaupun berulang-ulang kali pertanyaan kepada yang lain bertanya sudah saya jawab, tapi ini sekali bertanya lagi tentang apa benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu termasuk dia buta huruf. Ya. Sebenarnya Allah dah sering mengatakan, "Apala ta'qilun?" Apala ta'qilun? Apa kamu tidak berakal? Kata Allah. Allah mengatakan, "Apala ta'qilun?" Apakah kamu tidak berakal? Sedangkan manusia biasa aja pandai membaca dan menulis, apalagi Rasulullah, orang yang paling nomor satu, kata orang. Best of the best. Mana mungkin akal tidak menerima. Ya, saya beri satu contoh yang jelas. Dulu pemerintah mengangkat guru untuk daerah terpencil itu sebanyak 800 orang. 800 orang, ya. Diangkatlah guru tersebut. Lalu kita timbul pertanyaan, mungkinkah seorang guru itu buta huruf atau tidak pandai membaca dan menulis? Tentu jawabnya tidak mungkin. Juga saya sudah pernah juga dulu pada tahun 81. Saya juga dipercayakan untuk pemberantasan buta huruf. Ya, saya ditugaskan untuk pemberantas buta huruf. Nah, timbul pertanyaan, apakah mungkin saya buta huruf? Kalau saya buta huruf, mana mungkin saya bisa memberantas buta huruf, sedang saya sendiri buta huruf. Tentu seperti itu adalah mustahil, tidak menurut tidak masuk akal, tidak logis semuanya, ya. Nah, itu berikutnya. Ada juga seorang guru, ya. Seorang guru, dia mengajar di situ, saya lihat dulu, mengajar ilmu tentang sejarah. Guru itu mengajar sejarah. Dia tidak lama mengajar, paling dia menjelaskan sekitar 30 menit dijelasnya. Akhirnya dia memanggil siswa. Dipanggil siswa, nah, dikasihnya buku catatan. Tolong catatkan di papan tulis. Akhir siswanya mencatatlah pelajaran yang telah dikasihnya tadi sebagai catatan. Lalu timbul pertanyaan kita, mungkinkah guru itu buta huruf, tak tahu membaca dan menulis, sehingga muridnya disuruhnya untuk menulis? Tentu jawabnya mustahil juga. Begitulah dengan Nabi Muhammad. Sedangkan manusia biasa saja, para nabi yang lain semua pandai menulis dan membaca. Mana mungkin dia tak pandai membaca dan menulis? Ini ada merupakan orang yang merendahkan martabat Nabi sebenarnya, ya. Orang tersebut merendah martabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang itu menurut akal, ya, dan menurut ketetapan Allah bagaimana? Memang
pada wahyu pertama, ya, perhatikan. Wahyu pertama, malaikat Jibril datang kepada Muhammad. Lalu dia mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Gitu kata Jibril. Hai Muhammad, bacalah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari'in. Itu Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari'in. Banyak orang yang mengatakan, Nabi Muhammad mengatakan ma'ana biqari'in itu, Nabi Muhammad, saya tidak pandai membaca, katanya. Ada orang menafsir berarti kata Nabi Muhammad tidak pandai membaca. Itu kesalahpaham itu. Kenapa? Ma di situ bukan artinya tidak, atau ya, bukan tidak artinya, ma istiham namanya. Ma istiham itu bertanya, ya. Ma'ana biqari'in, apa yang mau saya baca? Sama saja kita kalau pergi suatu tempat dalam perjalanan, tiba-tiba orang datang, baca ini. Sedang barang yang nak dibaca tak ada, tentu bertanya, apa yang mau saya baca? Begitulah dengan apa? Nabi Muhammad dengan malaikat itu. Jadi, makna biqari'in, apa yang mau saya baca? Baru dilanjut oleh malaikat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Bacalah nama Tuhanmu yang telah menciptamu dengan menciptamu dari alaq. Banyak yang mengartikan alaq itu darah, segumpal darah. Okeylah. Namun tetap begitulah keterangan yang menunjukkan bahawa Nabi Muhammad itu bukan tidak pandai membaca dan bukan pula tidak pandai menulis. Tapi Nabi Muhammad SAW itu tidak membaca dan menulis, takut kekhawatiran nanti orang mengatakan Nabi Muhammad mengarang Al-Quran tersebut, ya. Itu perlu saya jelaskan. Yang berikutnya saya akan jelaskan lagi. Mungkin kalau ada sudah pernah membaca, ya. Kalau Bapak sudah pernah membaca itu hadis Bukhari, hadis 9464, atau yang diriwayatkan oleh Bukhari, ya, di Bukhari nomor hadisnya 9464. Peristiwa yang terjadi itu tragedi hari Kamis. Ingat tu hari Kamis. Hari Kamis itu 3 hari sebelum wafatnya Rasulullah, Rasulullah memanggil sahabat. Apa bunyi dipanggilnya? Dipanggil sahabat, lalu kasihkanlah saya pena dan secari kertas. Saya akan menuliskan, ya, wasiat kepada antum, pada seluruhnya maksudnya, akan memberikan wasiat supaya sepeninggalan saya nanti kalian semua tidak akan tersesat. Jadi itu. Jadi Rasulullah meminta pena. Dia akan menulis tentang wasiat. Nah, tiba bertanya, mungkinkah Rasulullah tak pandai membaca saat itu? Bahkan dia mau menuliskan sesuatu wasiat kepada sahabat waktu itu. Jadi kita tahu, harus kita paham benar. Jadi ya, untuk bahasa Arab tu ya, khususnya Adidayat itu harus paham betul teks bahasa Arab, ya, jangan salah ngerti nanti. Kita harus paham betul. Kadang-kadang kita hafal banyak tapi kita kurang paham, ya. Saya jelaskan betul. Itu kalau antum mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tak pandai baca menulis, nanti antum disindir Allah. Apalah takkilun, kamu tak punya akal, kata Allah gitu. Jadi kita harus tahu, kita bisa pikir, sedangkan orang biasa yang pandai membaca dan menulis, apalagi Nabi Muhammad, best of the best. Itu saya sarankan, ya. Yang berikutnya, dalam penafsir ayat itu harus ngerti, ya. Kita baca satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazi ba'asa fi ummiyina rasulun minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan dialah yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang umi, yang tidak tahu membaca, kata menulis. Kaum itu yang umi, ya. Yang mengutuskan seorang rasul kepada kaum yang umi di kalangan mereka sendiri, membaca kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah.
meskipun sebelumnya mereka dalam sesat yang nyata. Jadi Allah mengutuskan Rasul kepada kaum yang ummi. Jadi saya jelaskan masalah Rasul. Maksudnya orang tak kenal betul dengan Rasul. Jangankan orang awam, ustaz saja tak kenal. Ya, saya jelaskan Rasul ya. Rasulullah itu adalah dari suku Quraisy, ya, dengar baik. Dari suku Quraisy ini yang terkenal di Arab, suku Quraisy itu. Sudah terkenal dari suku Quraisy, dari Bani Hashim, dari suku Quraisy itu, Bani Hashim itu yang terkedepan, yang termaju kaum dari Bani Hashim. Nabi Muhammad itu Bani Hashim, orang yang terkemuka. Masa Bani Hashim saja dikatakan tak pandai baca dan menulis, sedang orang Badui saja pandai baca dan menulis. Begitu. Jadi sini untuk saya jelaskan ya, untuk Ustaz Ali Hidayat katanya, kalau untuk membaca tu kita tahu betul dengan tertib nahwu dan saraf. Ada ma di sini, ada mengatakan, ada nanti ma ya, ma istihab namanya, ma bertanya. Ada yang ma artinya tidak, sama dengan la. Itu kita paham. Kalau ma masuk pada fi'il madi, maka artinya tidak itu. Tapi kalau ma itu masuk dalam isim, itu menjadi istiham, bertanya. Jadi itu harus paham ya. Mudah-mudahan nanti Allah akan bukakan hati mereka yang belum paham, dipahamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sebagaimana yang Bapak tanya gini, bagus sih Pak. Pertanyaan sebetulnya sudah berkali-kali saya sudah saya jawab. Nanti kena ada juga pertanyaan tak mungkin saya mau ngelak-ngelak turun tak enak pula. Nanti anggaplah ini ulangan ya, ulang supaya lebih jelas. Yang jauh lebih dekat, yang dekat merapat. Kalau dulunya kata orang Pantun Melayu, kalau dulunya besi, sekarangnya pita. Kalau dah dulu betul-betul benci, sekarang timbul rasa cinta dengan Al-Quran. Contohnya cinta pada Al-Quran, orang mencintai Rasul. Selama ini orang benci dengan Rasul. Kenapa? Rasul diremehkan, Rasul dikatakan buta huruf, Rasul dikatakan kencing berdiri, Rasul dikatakan memuka masam. Kenapa? Hati mereka itu condong kebatilan. Itu ya. Kadang-kadang yang membuat semikian itu bukan orang awam, bahkan orang mengaku ustaz lagi. Kenapa? Hatinya masih condong pada yang mungkar. Jadi di sini saya luruskan. Sebenarnya bukan untuk menyombong diri lah. Saya luruskan. Jangan demikian ya. Dari sekarang mulai bertobat. Jangan sampai-sampai mengatakan Rasul itu buta huruf. Ngerti ya? Mudah-mudahan insya-Allah Allah akan membantu kita ya. Mudah-mudahan untuk seluruhnya saya ucapkan ribuan terima kasih yang mempercayakan saya untuk menjawab semua pertanyaan. Bahkan pertanyaan datang dari ustaz besar, dia tidak mampu lempar juga dengan saya. Alhamdulillah. Bukti antum semua yang percaya dengan saya. Mudah-mudahan insya-Allah kita tetap melaksanakan sesuai apa yang diperintah. Dan jangan lupa perbanyakkan selawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.